Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, hari ini hari yang ke-16 bulan Ramadan 1441 Hijriah. Kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apa. Saya doakan semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Semoga Allah selalu merahmati kita semuanya, insyaallah. Amin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang selalu mengikuti sunnah dan kebaikan-kebaikan yang dicontohkan olehnya, insyaallah. Mengawali kajian kita, mari bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, pagi hari ini kita membaca firman Allah suratnya Al-Hasyr, surat yang nomor 59. Ayat yang kita baca ayat yang nomor 21. Masih termasuk i'jazul Quran, kemukjizatan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat dan ayat ini dalam bahasa kita, lau anzalna hadzal Quran, kalau Al-Quran ini kami turunkan ala jabalin, pada sebuah gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah, pasti kamu akan melihatnya tunduk, khashi'an patuh, mutasaddi'an tapi terpecah belah, berkeping-keping, min khasyatillah karena takut kepada Allah. Wa tilkal amsal nadribuha linnas, perumpamaan itu kami buat untuk manusia, la'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir. Gunung yang kita tahu di sekitar kita, ciptaan Allah yang besar, tinggi. Kalau di tempat kita di sini ada Gunung Selamet, tingginya 3.500 meter dari permukaan air laut. Lebarnya mungkin terbesar se-Indonesia, meskipun tingginya bukan yang paling tinggi, karena di situ dikelilingi oleh 5 atau 4 kabupaten besar di sekitarnya. Gunung itu besar, tinggi, banyak pepohonan, banyak memberi manfaat, kaya akan oksigen, mengendalikan alam biar tidak banjir. Kalau pas hujan tidak banjir, kalau pas kemarau tidak kekurangan air. Di situ banyak ribuan binatang melata dan hewan-hewan yang lain, ribuan jenis tumbuhan, kaya akan manfaat, kuat dan memberi kebaikan pada manusia. Tetapi di gunung juga ada jurang, di gunung juga ada lahar, dan laharnya itu sangat panas, asapnya saja bisa mencapai 600 derajat. Artinya gunung ini suatu makhluk Allah, ciptaan Allah, yang juga Al-Quran menyebutkan wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana kamu bisa memperhatikan gunung-gunung itu ditancapkan oleh Allah. Bumi ini kalau tidak ada gunung rata, kalau rata berarti panas, kalau ada gunung kaya akan manfaat. Lah gunung yang kuat, besar, tinggi, banyak manfaatnya, dan juga ada yang mengerikan di gunung, yaitu jurang dan lahar di dalamnya. Itu kalau diberikan Al-Quran kepadanya, dia akan tunduk, tetapi bukan untuk dilaksanakan. Dia itu takut,
khosyi'an, tetapi mutasaddian, berpecah belah, terpecah, mutaqatti'an, berkeping-keping. Ini gunung. Karena kekuatan, kebaikan, kemanfaatan gunung yang ada di dalamnya, dia merasa tidak sanggup melaksanakan ajaran Al-Quran. Maka kalau kita baca tafsirnya di sini, kita bisa melihat satu persatu. Law khalaqna fil jabali aqlan wa tamyizan kama khalaqnal insan wa anzalna 'alaihi al-Qur'an wa'dahu wa wa'idihi biwa'dihi wa wa'idihi la khashina wa khada'a wa tashaqqaqa. Kalau kami ciptakan gunung itu punya akal, punya hati dan jiwa seperti manusia, dan andaikan Quran ini saya turunkan kepada gunung dengan janji dan ancaman yang ada dalam Al-Quran, maka gunung itu takut nyerah. Kemudian dia hancur, tidak berani. Khaufan minallahi ta'ala, karena takut kepada Allah Ta'ala. Ini semuanya adalah menjadi sebuah gambaran bagi kita. Gunung saja yang memiliki liwuzmatul liqudratil Quran, memahami keagungan ajaran Al-Quran, kalau dia diberi jiwa, diberi hati, diberi akal dan kepandaian seperti manusia, dia tidak sanggup. Lah kita manusia, makhluknya waktu kecil kita merepotkan orang tua, gede pinter dikit sombong, udah tua dikit udah rentan merepotkan anak. Itu kok tidak mau melaksanakan ajaran Al-Quran. Ini yang dimaksud dalam ayat ini. Maka dibuatlah gambaran ini, wa tilkal amsal nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dibuatnya gambaran ini agar manusia berpikir, memiliki imbangan. Kita begini, gunung begitu, gunung yang banyak memberi manfaat dari zaman dulu sampai nanti atas kehendak Allah. Dan kita manusia yang punya waktu sangat terbatas, suruh taat, suruh mengikuti ajaran Al-Quran, jarang yang mau melakukan. Maka untuk kita, Anda semuanya yang hari-harinya dekat dengan Al-Quran, selalu mentaati perintah agama, selalu mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah sebuah kebaikan. Karena manusia itu pada hakikatnya ada dua. Kalau orang kafir sedang berjalan menuju maut, hidup tapi sedang berjalan menuju maut. Tetapi kita, orang yang beriman, itu seperti dalam mati sedang menuju kehidupan. Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah dimulai dari alam barzakh nanti. Kalau ada orang mati di dunia ini, mungkin temannya berduka. Kalau temannya ini yang meninggal orang sukses, kasihan ya, baru sukses sebentar udah mati. Kalau temannya orang susah, kasihan dia hidupnya susah. Keluarganya mungkin berduka sebulan 2 bulan. Setahun kemudian bekas-bekas pasangannya ini dirapihkan, disedekahkan ke orang. Tapi dunia tetap berjalan. Dan hidup yang sesungguhnya baru dia mulai saat ada interview di alam kubur bersama Munkar dan Nakir. Maka kita alhamdulillah bagi hari yang cerah ini di bulan Ramadan, ini ijazul Quran di hari terakhir. Besok kita masuk kepada nuzulul Quran, ulumul Quran, bagaimana Al-Quran diturunkan dan untuk apa sebenarnya Al-Quran diturunkan. Tapi kali ini kita menggambarkan satu ayat yang Allah gambarkan untuk kita. Kalau gunung saja yang banyak manfaat, banyak kegunaan, bisa bermanfaat bagi makhluk dan kita bangsa manusia, kalau diturunkan Al-Quran dia rela berkeping-keping karena takut kepada Allah. Kita manusia kadang-kadang tidak lebih halus perasaannya daripada gunung. Maka untuk itu saudara-saudaraku, kita bersepakat untuk satu hal, monggo bersama-sama kita meningkatkan kualitas kebaikan kita, baik di dalam masalah ibadah sholat, baik di dalam membaca Al-Quran, dalam bersedekah. Karena salah satu di antara hikmah berpuasa di bulan Ramadan adalah meningkatkan kualitas ibadah, meningkatkan keikhlasan, dan juga meningkatkan al-hamasah, pendekatan sosial atau perasaan, merasakan orang lapar itu seperti ini, orang susah itu seperti ini, sehingga perasaan halus akan muncul. Dan orang yang bijaksana adalah
mereka yang memahami kebaikan dan kebenaran, orang yang memahami kemaslahatan umat dan berbuat baik untuk kebaikannya, baik yang dia lakukan secara pribadi maupun secara bersama-sama. Intinya, apapun yang kita lakukan di bulan yang suci ini, kalau itu kebaikan, akan Allah balas. Sebab kebaikan yang dilakukan di bulan puasa, hitung-hitungannya bukan 1 sampai 700 seperti sedekah, tetapi wa ana ajzi bihi. Allah dalam hadis qudsi menjelaskan, sayalah yang akan membalas kebaikannya orang berpuasa. Karena Allah sendiri yang akan membalas, tidak pakai perhitungan. Ya mari kita bersama-sama dalam beramal di bulan Ramadan juga tidak usah hitung-hitung. Yang bisa kita lakukan, yang mungkin kita lakukan dalam kebaikan, laksanakan saja. Semoga bermanfaat. Kita memohon kepada Allah kekuatan iman, kesehatan fisik dan keberkahan rezeki, serta mudah-mudahan kita semua matinya khusus. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.